Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, akhirnya kita ketemu lagi nih setelah 7 hari. Kita nggak ketemu, akhirnya kita dipertemukan kembali adik-adik di dalam ibadah Remaja Taruna pada pagi hari ini. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, aku mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian Ajaib Kau Tuhan. Oke adik-adik, aku mengundang adik-adik untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu dalam berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk beribadah Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap hati kami Tuhan, supaya hati kami rindu untuk ditemani oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati pemimpin firman kami pada hari ini Tuhan, berkati juga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami, memberkati kami, supaya apa yang boleh kami terima nanti dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik di rumah, sekarang aku mau mengundang adik-adik yang di rumah untuk sama-sama kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita sama-sama mengangkat pujian Kau yang terindah. Di dalam hidup
Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Namun sebelumnya aku mau mengundang adik-adik, aku mau mengajak adik-adik untuk sama kita menyambut firman Tuhan. Kita sama-sama mengangkat pujian Permata Hatiku. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua di rumah sehat-sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca pada pagi hari ini dapat menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum memulai ibadah kita, aku mau ngajak adik-adik dan teman-teman semua untuk baca Alkitab dari Roma 13 ayat 1 sampai 7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu,
perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, teman-teman tahu nggak? Sekitar awal Oktober 2020, dunia media sosial Indonesia diramaikan dengan topik pindah kewarganegaraan. Topik ini menjadi trending di lini masa Twitter, bahkan pencarian topik ini meningkat drastis melalui mesin pencarian Google. Jika kita telusuri, munculnya topik ini tuh disebabkan oleh keputusan pemerintah yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kejadian ini menjadi salah satu contoh kekecewaan warga Indonesia terhadap pemerintah. Dan jika kita hendak meneliti lebih jauh, bisa jadi kita akan menemukan lebih banyak kekecewaan lain terhadap langkah atau keputusan yang diambil pemerintah. Teman-teman, dalam sejarah kehidupan bangsa Israel pun mereka kerap kali mengalami sejarah yang kelam karena dijajah oleh bangsa lain. Hal tersebut menyebabkan adanya beberapa tulisan dalam Alkitab yang mencatat orang Yahudi kerap kali bersikap apatis, bahkan sangat antipati pada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dapat kita ketahui sebagai raja dianggap gagal untuk memperjuangkan nasib bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, tidak ada raja selain Allah atau dapat disebut juga teokrasi. Dengan adanya pemahaman ini membuat bangsa Israel enggan memberikan upeti kepada pemerintah. Bagi bangsa Israel, pemberian upeti atau sebagai tanda ketertundukan hanya boleh diberikan kepada Allah. Kesan ini juga dapat kita temukan pada Matius 22 ayat 15-22. Dalam ayat ini, orang-orang Farisi hendak menjerat Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Dengan latar belakang semacam ini, kita dapat memahami mengapa Paulus menyampaikan nasihat khusus tentang sikap terhadap pemerintah di antara nasihat-nasihat praktis lainnya kepada jemaat. Nah, Paulus menyadari kondisi jemaat yang harus hidup di bawah bayang-bayang pemerintah Romawi adalah merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi saat itu kekristenan ditekan keras oleh pemerintah Romawi yang masih menganut paham Romawi kuno dengan dewa-dewinya. Oleh sebab itu, Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat. Teman-teman, Paulus mengawali nasihatnya dengan sebuah keniscayaan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ketaatan kepada pemerintah menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh umat Allah. Karena bagaimanapun, semua pemerintahan berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Paulus bahkan menyejajarkan perlawanan kepada pemerintah adalah perlawanan kepada ketetapan Allah, dan hal itu mendatangkan hukuman atas dirinya. Lebih lanjut, Paulus menjelaskan bahwa pemerintah itu merupakan alat Tuhan untuk keberlangsungan hidup umat. Nah, teman-teman, dalam pemerintahan berlaku prinsip keadilan bagi mereka yang baik dan yang jahat. Umat tidak perlu takut pada pemerintah jika mereka berbuat yang baik. Namun, melalui pemerintah, Allah dapat menunjukkan murkanya kepada mereka yang berlaku jahat. Paulus juga menambahkan kepatuhan kepada pemerintah hendaknya didasarkan pada kesadaran hati dan bukannya ketakutan pada murka Allah semata. Nasihat ini Paulus sampaikan juga untuk kebaikan bagi jemaat sendiri. Karena apabila mereka menjadi orang-orang yang kontra dan antipati kepada pemerintah, hal ini dapat menjadi bumerang bagi mereka. Misalnya dengan larangan atau penindasan terhadap perkumpulan orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, kembali lagi di sini ditekankan bahwa nasihat ini menjadi sangat perlu Paulus sampaikan kepada jemaat. Namun, lebih dari itu, yang terpenting dari seluruh nasihat ini adalah bahwa Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat tentang otoritas Allah, di mana Allah adalah pemilik dunia, termasuk seluruh umat manusia di dalamnya. Dan
Tidak terkecuali pemerintahan Romawi termasuk berada di bawah kedaulatan Allah, meski dengan segala lika-liku dalam kehidupan negara dan peribadahannya. Dengan dasar pemahaman yang demikian, Paulus mengajak umat untuk melakukan tindakan-tindakan praktis dan realistis dalam rangka patuh kepada pemerintah. Tindakan itu adalah dengan membayar pajak sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang adalah pelayan Allah. Nasihat Paulus tentang sikap terhadap pemerintah ini diakhiri dengan kutipan yang senada dengan pengajaran Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 1 dan Roma 13 ayat 7 yang berbunyi, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah teman-teman, jika kita fokus pada kelemahan negeri kita saja, hal ini membuat kita tidak mampu mensyukuri hidup di negara ini, sehingga kita pun terhalang untuk berkarya bagi negeri. Ada sebuah artikel di kompasiana.com berjudul 1001 hal positif tentang Indonesia yang mengajak kita untuk meneruskan daftar hal-hal positif yang bisa kita banggakan dari Indonesia. Hal ini dapat kita temukan di sekitar kita, namun juga dapat kita hasilkan melalui keberadaan kita. Sebagai bagian dari Indonesia, kita pun dipanggil untuk melakukan bakti bagi negeri ini sehingga diri kita dapat menjadi salah satu hal positif yang terjadi di Indonesia. Tahun ini negara kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Nah teman-teman, usia 76 tahun ini adalah usia yang tergolong senior atau bahkan tua bagi seorang manusia. Bahkan bagi sebuah negara, usia 76 tahun adalah usia yang cukup bagi segenap unsur bangsa untuk menunjukkan kematangan hidup bersama di tengah perbedaan. Jika kita melihat ke belakang, catatan kiprah Indonesia sebagai negara tidak hanya tercatat selama 76 tahun tersebut, melainkan tahun-tahun lama sebelum itu. Selama masa-masa itu, ada banyak putra-putri bangsa dengan talenta beragam telah membuat karya hebat untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karya-karya tersebut sudah seharusnya dilanjutkan oleh putra-putri bangsa masa kini, demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Melalui pelajaran hari ini, remaja belajar untuk mencintai Indonesia dengan melakukan tindakan nyata sebagai bentuk bakti bagi negeri. Dengan itu, mari remaja menunjukkan kecintaan dan baktinya kepada negara melalui prestasi yang baik dalam akademis maupun non-akademis. Salah satu contoh ketaatan yang dapat kalian lakukan adalah melakukan protokol kesehatan pada masa COVID ini. Ini merupakan hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Jika kita melakukan ini, maka kita dapat membantu pemerintah dalam mencegah penularan COVID. Apakah teman-teman sudah melakukannya? Yuk kita dukung pemerintah. Dengan mendukung pemerintah, berarti kita taat kepada Tuhan, sama seperti Paulus bilang bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan Dirgahayu Indonesia ke-76. Teman-teman, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Yustin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang bagi
Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Yustin atas kesaksian pujiannya. Nah teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan barusan Tuhan. Semoga firman yang telah kami dengarkan barusan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi negara kami akan berulang tahun yang ke-76 Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai selalu bangsa ini Tuhan, dan juga Engkau sembuhkan bangsa kami dan Kau pulihkan bangsa kami dari COVID-19 ini Tuhan, agar kami dapat melaksanakan kegiatan kami seperti biasa tanpa takut akan tertular virus COVID ini Tuhan. Dan juga kami serahkan kehidupan adik-adik remaja Tuhan dalam sekolahnya, dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pergaulannya Tuhan. Kau sertai dan Kau berikan mereka hikmat dalam sekolahnya juga Tuhan. Dan juga untuk orang tua mereka dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya. Dan juga Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah menempatkan Katina sebagai koordinator dan komisi baru remaja Remtarenya Tuhan. Kau berkati Katina juga selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami semua seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Adik-adik yang ada di rumah, kita akhirnya boleh mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan, dan kiranya untuk kakak ini semoga diberkati ke depannya, diberkati juga pelayanannya. Terima kasih kakak. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, aku mau mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kita sama ulangi lagu ini dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu,
ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk Pak Pendeta dipersilahkan. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja taruna. Hari ini kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu membuat kalian harus semakin hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Dan setelah kalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji nama Tuhan, kini saatnya kita akan pulang selesai beribadah ini dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita sebagai tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, akhirnya kita boleh berada di penghujung ibadah kita. Aku mau mengundang adik-adik untuk mengangkat lagi kembali pujian Jadikan Aku Indah dari Rev. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati. Dadah.